Paduannya campurannya adalah rumput pakcong terus dicampur bekatul. Bekatulnya per kilonya 2.300. Campurannya itu per kilonya nanti untuk bekatulnya itu Rp250. Jadi kalau ditambah harga suketnya 400, per kilonya Rp650. Konsentrat saya itu harganya yang untuk indukan-indukan itu. Kita lihat saat ini contoh-contoh dombanya Mas ini. Dari tadi pakannya saja. Ini dombanya biasa Mas, domba pasar. Ini beliau-beliaunya ini jurusan peternakan nih. Ya, mahasiswa Polbangtan jurusan peternakan sedang magang di Hilwaya Farm. Lah, ini praktek membuat pakan fermentasi dari bahannya apa ini, Mas? Bahannya dari rumput gajah, rumput pakcong ini, sama dicampur bekatul, kemudian ditambah molase. Oke. Terus ini kita juga bersama Mas Tonda dari bukan dokter hewan ini. Apa kabar Mas Nanang ini Mas Nanang? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mas Tonda? Lama tidak jumpa ini. Buat pakan lagi Iya ini Mas, tiap 2 minggu sekali kita buat pakan. Kebetulan ada yang magang 2 kali kita ngarit. Ngaritnya seminggu? 1 bulan 2 kali. 2 kali. Ini kenanya berapa sih Mas kalau rumput pakcong gini per kilonya biasanya sebenarnya? Ini rumput pakcongnya sebenarnya kita panen punya kita sendiri Mas. Jadi kita nanam, terus kita panen sendiri. Kalau misalkan dihargai beli itu ya per kilonya 400 lah. 400 rupiah. Jadi itu kalau biasanya dijual itu 400 rupiah kilonya. Terus untuk ininya perpaduannya bekatulnya dikasih ini berapa? Perpaduannya campurannya adalah rumput pakcong terus dicampur bekatul. Bekatulnya per kilonya 2.300. Kemudian dicampur lagi dengan probiotik dan molase. Ini pemberian bekatulnya agak banyak Mas, kebetulan karena kemarin setelah panen itu rumputnya kehujanan. Ini kan musim hujan ya. Jadi kadar airnya sangat tinggi sehingga ini basah. Ini dicampur bekatul supaya lebih kering, kadar airnya lebih rendah sehingga tidak membusuk pakan fermentasinya. Jadi basahnya ini bukan hanya basah dari kandungan air yang di rumputnya, tetapi juga sebagian air hujan Mas ya? Air hujan Mas. Jadi kalau rumputnya sendiri sebenarnya sudah kering, sudah seperti ini. Warnanya kecoklat-coklatan ini. Ini sudah kita jemur selama 8 hari. Sudah dijemur 8 hari sampai mengering ini daunnya ya. Gitu. Tapi setelah mau chopper itu ternyata hujan, jadi terkena air hujan basah lagi. Itu tidak apa-apa Mas ya, kok hari hujan tidak takut nantinya jadi masuk angin atau kayak gimana gitu? Tidak Mas, karena kalau dibiarkan ini nanti akan membusuk setelah kena air hujan. Dia akan membusuk, muncul jamur, justru itu akan berisiko. Kalau seperti ini belum berjamur, insya Allah aman. Nah, kalau misalkan kita hitung modalnya, ini rumputnya tadi kan 400 Mas per kilo Terus bekatulnya itu 3 sak. Satu saknya sekitar 50 kilo ya. Berarti 3 sak itu 150 kilo. Itu jadi 14 tong. 14 tong. Tong 200 liter ini kalau ditimbang, kami pernah nimbang ini Mas, ini sekitar 100 kilo, 1 kintalan lah. Ada yang lebih, 105, ada 115, seperti itu. Tergantung pada tidaknya ketika menginjak-injak ini. Jadi semakin padat, semakin besar orangnya, seperti Mas Hendriatno. Siapa sih Mas? Dari Bali nih. Mas dari Bali Mas ya. Ini dia akan semakin padat. Itu. Jadi, nah, kalau dihitung-hitung ketemunya per campurannya itu per kilonya nanti untuk bekatulnya itu Rp250. Jadi kalau ditambah harga suketnya 400, per kilonya Rp650. Rp650. Ini untuk seratnya ya. Terus sudah kecampuran bekatul yang merupakan karbohidrat. Dan bekatulnya ini harga segitu itu bagus Mas, ini lihat. Masih banyak
beras kecilnya, pecahan-pecahan beras seperti ini. Oh iya, kayak meniran-meniran gitu, Meniran, Mas, betul. ya? Orang Jawa menyebutnya menir banyak loh. Ini kandungannya banyak mengandung vitamin B12 juga kan untuk berasnya. Kulit arinya itu juga. 650 tadi seratnya belum sama ini Mas ya, belum sama dihitungkan tadi Pak Congnya ditimbangnya timbang tentunya Timbang di sini. Ini timbang ya di kandang. di kandang dan itu harga masih di kandang. masih apa? Masih basah. Masih lonjoran. Oh iya, masih belum lonjoran. penyusutan dan Betul, juga belum betul. dicoper Belum. juga ya. Iya, belum. Dan juga belum dihitung tenaga. Tenaganya dari Polbang Tan ini gratis, Mas. Oh, ini gratis ini. Magang semuanya ya. Ini. Ya intinya total keseluruhan meskipun penyusutan ya kira-kira penyusutannya sampai berapa persen, Mas? Yang dari Pak Congnya. Pak Congnya itu kalau sudah kemarin kita ngambilnya dari lahan itu sudah 2 hari. Jadi 2 hari kita panen itu Mas ya, belum ditali, masih dijemur-jemur selama 2 hari baru diangkat pulang. Jadi agak kering supaya lebih ringan ketika ngangkatnya. Iya. Gitu. Alhamdulillah aman, tidak hilang. Nggak tahu kalau di tempat teman-teman ini berbahaya atau enggak kalau ditinggal di gitu. Tapi tetap sama saja Mas, wong ini sudah dikeringkan terus lalu terbasahi oleh air hujan kan, akhirnya kan kadar airnya tinggi juga. Ya, itu jadi tetap murah juga akhirnya. Karena kan kalau itu tadi tidak basah kan bekatulnya tidak nyampe segitu banyak toh. Betul. Nah, iya. Bekatulnya lebih sedikit. Ini rekor agak banyak Mas bekatulnya. Biasanya untuk segitu itu biasanya cuma 1 sak setengah air hujan tadi Mas ya. Iya, karena kehujanan itu. Kita jaga ini daripada nanti ini fermentasinya gagal karena terlalu banyak kadar airnya, terlalu tinggi kadar airnya, sehingga fermentasi gagal kita buang malah rugi banyak. Kalau kita buang kan rugi banyak. Pernah juga Mas sebelumnya ini kehujanan terus difermentasi itu. Difermentasi gagal itu pernah karena kehujanan itu pernah. Awal-awal dulu Mas. Awal-awal ternak dulu sempat mengalami seperti itu. Kegagalannya itu karena faktor kehujanannya atau saat itu kurang banyak diberi bekatul gitu Mas? Iya, bekatulnya kurang banyak. Bekatulnya kurang banyak sehingga kadar airnya masih tinggi. Jadi kalau seandainya ketika itu juga sudah banyak kadar airnya pas meskipun kena air hujan, tidak apa-apa, insya Allah tidak. Sudah pernah juga yang kayak gitu? Pernah, ya, setelah itu berarti berhasil terus ya? Iya. Ini mohon maaf agak ramai karena waktunya makan, jamnya kan jam 3. Iya. Biasanya kita kasih makan itu jam 3, jadi memang agak ramai. Dia tahu waktu jadwalnya makan ya ini. Ya, apalagi kok melihat yang baju merah itu Mas, merasa lapar langsung. Ini pawangnya ya? Jadi ternaknya langsung merasa lapar kalau lihat itu. Nah ini di peramnya itu di dalam tong itu berapa hari ini Mas Nanang? Minimal kami 3 minggu. Minimal 3 minggu? Iya. Kenapa kok 3 minggu? Karena kita memberikan probiotiknya lebih banyak Mas. Ini basah-basah ini bukan karena hujan, ini tadi disemprot. Semprotannya tadi mana? Disemprot molase campur probiotik jadi gitu. Kelihatan basah, mengkilap itu. Mengkilap ini. Nah, tapi ini kadar airnya di bawah 30 Mas ya sudah. Insya Allah di bawah 30. Di bawah 30. Kan tidak membekas di tangan airnya. Tadi ditakutkan kalau terlalu tinggi kadar airnya ya, kan membusuk gitu. Membusuk tidak jadi tape, tapi awas hati-hati. Tidak, kan tujuannya membuat tape. Penapean. Tapi untuk pakan di sini sendiri selain dari serat kasarnya ini tetap di mixing gitu sama konsentrat tambahan gitu Mas, pakan pokoknya. Iya. Jadi kan ada beberapa cara untuk pemberian pakan Mas. Ada beberapa teman itu yang membuatnya pakan komplit feed biasanya nyebutnya. Jadi serat ini sekalian diaduk dengan konsentrat. Dengan konsentrat tujuannya supaya lebih efisien. Jadi sekali membuat nanti langsung dikasihkan. Kalau kita disendirikan, jadi pembuatan serat ini, tapi ini kita kasih karbohidrat Mas ya, yang berupa apa tadi? Bekatul. Kita tambah karbohidrat. Terus nanti kita tambahi konsentrat di atasnya ketika pemberiannya waktu makan. Memang 2 kali kerja. Cuma bagi saya kalau di kandang Hilwaya Farm itu yang efektif kayaknya yang bukan complete feed-nya. Jadi silahkan teman-teman nanti
pakai beberapa cara terus dilihat yang paling efektif yang mana, yang paling efisien yang mana. Kita tidak harus meniru apa yang kita lihat di YouTube gitu. Dan juga tidak harus niru ini ya, dipraktekkan sendiri, dicoba dipraktekkan sendiri. Mana yang lebih baik, mana yang lebih efisien, mana yang tidak ngerepoti dan berbiaya rendah, itu kita yang pakai. Efisiennya di mana Mas? Di biayanya, waktu atau apa? Bukan, kalau saya gini, ketika konsentrat itu ditaburkan nanti di atas rumput ini Mas ya, itu konsentrat termakan semua, tidak tercampur. Itu tidak tercampur dengan rumput. Kalau dengan rumput seperti ini, misalkan ada nanti, ini kan kondisi basah ya, otomatis bahan kering nanti akan lengket. Konsentratnya akan lengket dengan rumput nih. Terus kalau ada kayu-kayu, ini nyopernya ini lembut ya ini. Kalau ada kayu-kayunya yang lebih besar, itu kadang ada yang nempel-nempel di situ, dan itu tidak termakan. Padahal konsentrat itu kan paling mahal. Ya, kalau banyak terus bertahun-tahun kan ya kita hitung untuk gitu ya. Mengurangi kerugian itu. Jadi kami berikan. Jadi meskipun dicoper kayak gini, tetap yang bahan-bahan kayak kayu, kayak gimana itu tetap jadi rapen dan tidak dimakan Mas ya? Rumput pakcong ini nanti ini kita coper sekalian batangnya Mas. Nah, batangnya yang sudah keras itu tidak bisa halus biasanya. Ya sebagian besar halus, tapi ada kadang yang masih sisa-sisa gitu karena terlalu kering dan keras, tidak termakan bagian kulitnya itu. Itu konsentratnya nempel-nempel di situ biasanya. Jadi nanti terbuang ya. Nah, terus satu itu, yang kedua kita agak bingung menentukan rasionya. Jadi pembagian kalau untuk ternak itu biasanya kan rumusnya 30% konsentrat atau 20% konsentrat yang 80% serat kan gitu. Jadi kita agak bingung menentukan itunya. Jadi menimbang rumput ulang itu kan ribet toh Mas. Jadi nanti mau dicoper ditimbang dulu kan ribet toh. Kalau dikira-kira banyak blesetnya saya kira, banyak blesetnya. Jadi kalau diberikan nanti kita pemberian konsentratnya itu dihitung. Kandang ini berapa ekor, terus diperkirakan bobotnya itu antara berapa, nanti rata-ratanya berapa, dikasih berapa persen dari bobotnya. Tapi itu nanti perpaduannya serat kasarnya. Kalau seratnya ini kita berikan lebih Mas. Oh lebih gitu ya? Ya, karena ini rumputnya kami alhamdulillah agak banyak, stok rumputnya sendiri itu kita kasih lebih dari hitungan kayaknya. Kalau pas banyak, kalau pas ada musibah misalkan rumputnya kebanjiran ya kita batasi juga. Jadi intinya nanti ketemunya juga ada biaya kos pakan tambahan juga untuk konsentratnya Mas ya. Ini tadi kita hitung-hitungannya hanya seratnya ya. Seratnya kalau konsentrat saya itu harganya yang untuk indukan itu 3.800 Mas ini. 3.800 ya per kilonya. Itu harga bahannya saja belum biaya pembuatannya ya betul. Ya kalau misalkan 3.900 lah. Untuk pembuatannya itu kan anak kandang sendiri. Biasanya akan sendiri dan itu dihitung bulanan gajinya. Bukan per event. Ada bonus Mbak Mas? Ada Mas, ada. Kalau laku menjual itu ya dapat bonus gitu. Nah ini bonusnya ditemenin cewek-cewek juga. Nggak ada. Nah itu. Nah, jadi untuk serat kasarnya terhitung di bawah 1.000 Mas tadi ya. Ditambah yang paling enggak ya di bawah 4.000 untuk serat konsentratnya. Tapi konsentratnya misalkan per ekor itu 2 on atau 4 on per hari lah. Berarti berapa Mas? 2 on. Hitung ini lagi. Per hari 4 on lah. Per hari 4 on. Kasih makan. 4 on berarti kalau yang bunting gini kita kasihnya 4 on Mas Bari. Kalau yang masih dalam masa kawin itu 3 on. Kalau misalkan kasih 4 on ya, berarti kan 1.000 4 on itu kan 0,4 ya, 3.900 kali 0,4, 1.560, ya 1.600 lah. 1.600 ditambah berapa tadi? 700. Ya. 700 berapa kilo? 2.250.
Itu 1 kilo ya. Persentasenya berapa kilo, Mas? 0,4 tadi. Enggak, ininya, ke serat kasarnya tadi pemberian berapa kilo? Serat Rata-rata. kasarnya, nah itu kami tidak menghitung kalau itu. Nah ada Menghitung. 3 sampai 4 kilo nggak ada per ekor? Nggak ada mas. Nggak ada ya? Nggak habis kalau segitu. Nggak habis. Karena itu. fermentasinya Mas ya lebih Iya, terus hemat. kemudian ada ininya, apa namanya, Dedaknya. Nah, salah satu fungsi dari begatul karbohidrat itu supaya untuk tidak mudah lapar mas. Jadi kenyangnya itu lama gitu loh. Kalau jenengan pakai rumput ngarit itu mesti dikasih banyak pun, kalau ada orang lewat kan sering kita ke kandang itu main ke kandang kan ya. Kalau ada orang lewat itu teriak-teriak minta makan ini. Itu kurang karbo. Ya. Indikasi kurang karbohidrat. Tapi multifungsi ini ya begatulnya, selain untuk mengeringkan rumputnya, seratnya, ini juga sebagai karbonya Mas ya. Ya, Kalau 2 kilo ada Mas, 2 kilo. Kayaknya nggak sampai. Nggak sampai Mas ya. Yes, kalau dipikir 2 kilo kan berarti 1.400. Ya, 1.400 tadi ditambah yang sudah 0,4 tadi berapa? 1.000 0,4 kali 3.900. 0,4 kali 3.900. 1.560 ditambah Iya. seberapa? Ya, kurang lebih 3.000 Mas, tidak ada 3.000 lah Iya, per harinya. 2.960 seharinya ya. Ya. Nah, itu pun ton yang sudah gede-gede, kalau yang makan pakai Ya. fermentasi 2 Itu ya kilogram. untuk yang hamil-hamil. Kalau yang tidak hamil kan tidak sampai segitu. 0,3 kan 0,3 atau 3 on per harinya. Iya. Tuh. Dan tadi kita juga bahas pakannya, seringkali teman-teman juga bahas fermentasi. Semoga ini yang belum lihat bisa lihat juga. Dan kita lihat saat ini contoh-contoh dombanya Mas ini. Dari tadi pakannya saja. Ini dombanya biasa mas, domba pasar. Kita belum mampu beli yang bagus-bagus. Kayak gini nggak bagus Mas? Enggak, ini sama umumnya banyak orang-orang juga. Iya. Itu kecil. Turuan-turuan hamil muda. Ini hamil muda. Turuan-turuan. Selain itu dijual hamilan juga Mas sekarang Ya, kan? dijual hamilan. Iya, iya. Kita nanti bahas khusus harganya di konten satunya aja Mas kayaknya ini. Siap. Nah, Ye. ini kita waktu sholat ini kita break dulu Mas ya. Ya, Nanti insya Allah ye. dilanjut lagi. Siap. Terima kasih teman-teman yang sedikit ini, semoga bermanfaat dan juga bisa menjadikan sumber inspirasi. Apabila kurang bermanfaat ataupun kurang layak, silahkan tinggalkan komen untuk mengkritik dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.